Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Mewardani dari kelas ESA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perlindungan konsumen. Tentang analisis kasus perlindungan konsumen. Tema yang saya ambil adalah pelanggaran hak konsumen. Judul dari kasus itu adalah penjual daging celeng yang menyamarkan sebagai daging sapi. Deskripsi kasus tersebut adalah seorang pedagang daging giling di Jakarta Barat terbukti telah menjual daging celeng yang ia samarkan sebagai daging sapi. Daging giling itu biasa digunakan untuk bahan baku bakso. Kepala Seksi Pengawasan Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Barat mendapatkan laporan tentang penjualan daging celeng di Jalan Pakojan 3, Tambora, Jakarta Barat. Penjualnya bernama Sutiman Wasis Utomo, 55 tahun. Sutiman selama ini dikenal sebagai pengusaha rumahan yang menjual bakso olahan untuk penjual bakso keliling. Sehari setelah ada laporan masuk, salah satu pegawai dinas peternakan membeli bakso dan memeriksanya di laboratorium. Ternyata hasilnya menyatakan daging bakso itu mengandung daging celeng. Kepada para anggota tim pengawasan, Sutiman mengaku membeli daging tersebut dari seorang lelaki yang bernama Johan, yang berdomisili di Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Suku Dinas Peternakan dan Perikanan, daging celeng yang dijual Sutiman tidak melalui pengawasan Dinas Peternakan. Celeng tersebut diburu di berbagai daerah di Pulau Jawa dan langsung dipasarkan secara terselubung. Menurutnya, daging yang dipasarkan tidak ada jaminan kesehatan dan layak untuk dikonsumsi. Atas perbuatannya itu, Dinas Peternakan melaporkan Sutiman ke Polsek Penjaringan. Dia dijerat pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sutiman dianggap menipu konsumen karena tidak menyebutkan bahan baku sebenarnya dan mengabaikan standar kesehatan. Analisis kasus tersebut dapat kita lihat bahwa perbuatan yang dilakukan Pak Sutiman telah melanggar aturan yang ada. Kasus ini terjadi karena dia tidak mengatakan kepada konsumen bahwa daging yang dibuat menjadi bakso adalah daging celeng. Harus kita ketahui bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Konsumen akan merasa sangat dirugikan bila mereka mengetahui bahwa bakso olahan yang telah dibelinya tidak berasal dari daging sapi, melainkan berasal dari daging babi atau daging celeng. Jika kasus ini tidak terbongkar, mungkin konsumen tidak akan pernah tahu bahwa yang mereka konsumsi selama ini adalah bakso olahan dari daging celeng. Karena konsumen sudah terlanjur percaya terhadap label kemasan yang bertuliskan daging sapi. Pelaku terjerat pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal ini berisikan yang pertama, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, ayat 2 dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. 2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat 1, huruf D dan huruf F dipidana paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta. Solusi dari kasus tersebut adalah, sebagai pelaku usaha, seharusnya memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dijualnya. Segala bentuk kecurangan yang dilakukan, balasannya pasti kembali kepada pelaku itu sendiri. Untuk konsumen, sebaiknya lebih berhati-hati lagi dalam membeli olahan daging di tukang penggilingan. Tingkatkan
sifat selektif dan kewaspadaan. Jangan mudah tergiur dengan harga murah yang ditawarkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.